advance, dan juga berlaku sama untuk SMP dan SMA. Tapi bedanya kelas drill soal kompetisi ini sebenarnya berfokus kepada drilling soal. Jadi kita hanya akan latihan soal, dan di kelas ini tidak akan dijelasin materi apapun, kita hanya akan membahas soal-soal. Jadi soal-soal itu akan diambil dari pembahasan soal Olimpiade nasional dan internasional, yang di sini ada SMO, kemudian ada AMC, kemudian ada Canadian juga, ada WMI. Jadi terbuka untuk kelas 6 sampai 11, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk orang tua, untuk guru yang ingin berlatih soal-soal untuk mengajarkan anak-anak juga boleh untuk ikut. Kemudian kita punya jumlah sesi dari kelas ini adalah 10. Dan kita akan mulai per akhir Maret. Di sini jadwal kelasnya Maret 2022 sampai Mei 2022. Tiap hari Sabtu untuk jenjang SMP jam 1.40 sampai 4.50 PIB. Kemudian untuk jenjang SMA setiap hari Minggu jam 8.30 sampai jam 11.40. Jadi untuk SMP kita akan mulai tanggal 26 Maret 2022, dan untuk yang SMA kita akan mulai per tanggal 27 Maret 2022. Jadi di sini juga ada biaya belajar untuk 10 pertemuan. Nah, jadi itu saja sebenarnya tentang kelas drill soal kompetisi. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang mau bertanya lebih detail, bisa langsung dikirim pertanyaan di kolom chat. Kemudian untuk connect dengan Wadaya College dan tahu informasi lebih banyak tentang apa saja kegiatan yang dilakukan Wadaya College, Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian bisa follow kita punya Instagram Wadaya College Official. Kadang-kadang kita juga bisa bikin giveaway. Kemudian untuk informasi lanjutan bisa WhatsApp ke 0816950875 atau 081182100780, dan juga bisa nonton atau bisa subscribe kita punya YouTube channel Wadaya College untuk nonton kita punya webinar yang akan kita upload di YouTube. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan seputar drilling class competition? Dan mungkin ada hal-hal lain tentang Wadaya College yang mungkin ingin ditanyakan? Feel free to ask atau chat. Apa bedanya kelas Olimpiade dan kelas drilling? Kalau kelas Olimpiade kan kita ada per pertemuannya itu materi, jadi dijelasin materinya secara detail, jadi konsepnya akan dijelaskan sebelum kita latihan soal Olimpiade, dan per materinya latihan per materi. Tapi kalau kelas drilling itu sendiri adalah kelas untuk latihan soal doang. Jadi kita punya, misalnya kita ambil kompetisi SMO, kita gabung dengan AMC, jadi soal-soalnya kita akan bikin dalam bundle. Di situ kita akan latihan soal per soal. Kemudian di sini ada pertanyaan juga, untuk kelas mat drill ini ada berapa level? Apakah nanti ada lanjutannya? Jadi untuk kelas drill ini hanya untuk yang SMP hanya satu kelas, SMA cuma satu kelas. Kalau kelas Olimpiade ada beginner, ada intermediate, ada advance. Kalau kelas latihan soal tidak ada levelnya. Jadi semuanya anak akan digabung di situ. Dan pengajarnya ada salah satu Steven Sanjaya yang pemenang AIMO untuk Indonesia pertama kali, dan juga ada mantan anak Olimpiade OSN, Philbert, untuk yang jenjang SMP. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, apakah kelas drill soal ada tes bulanan seperti kelas Olimpiade? Untuk kelas drill soal itu sendiri, tesnya kalau misalnya kelas Olimpiade itu ada tes bulanan, setiap bulan ada tes. Untuk kelas drill soal
kita hanya akan tes sekali setiap akhir sesi. Kemudian ada pertanyaan lanjutan, Pak, untuk kelas drill nanti apakah akan dibagi kelasnya? Jadi kelas 11 bahas soal kelas 11 dan seterusnya. Tidak. Jadi kan kalau misalnya Olimpiade SMA, mau kelas 10, kelas 11, dia akan dikasih soal Olimpiade yang sama. Jadi untuk kelas drill ini tidak akan dibagi per kelas 10, kelas 11, kelas 12. Jadi Olimpiade secara keseluruhan akan dikasih di situ. Kemudian ada pertanyaan lagi di sini, apa ada sertifikat? Kalau mengikuti 10 sesi akan ada sertifikat. Untuk jadwalnya tadi saya sudah bagikan. Untuk jenjang SMP, kita tiap hari Sabtu, jam 1 sampai 1.40 sampai 4.50. Dan untuk jenjang SMA, 8.30 sampai dengan 11.40. Izin bertanya di kelas, drill soal ada pembahasan soal KSN atau hanya soal dari kompetisi SMO? Tadi kan untuk kompetisi nasional dan internasional, jadi sudah pasti untuk KSN, KSK, KSP juga akan dibahas. Kemudian untuk soal yang dibahas bahasa Indonesia atau Inggris. Jadi kalau misalnya soalnya kalau misalnya kurikulum yang KSN, KSP soalnya dalam bahasa Indonesia, berarti akan dijelaskan dalam bahasa Indonesia, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya karena ada beberapa anak yang dia punya bahasa Indonesianya agak kurang, padahal dia orang Indonesia, itu juga akan di-mix antara bahasa dan English at the same time. Kemudian, boleh tanya untuk kelas drill, kenapa hanya sampai kelas 11 untuk siswa kelas 12? Karena kalau misalnya untuk siswa kelas 12, kita lebih memfokuskan untuk persiapan ke universitas. Jadi kita akan lebih sarankan untuk mengikuti kelas-kelas persiapan untuk universitas, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dia mengikut juga boleh, tapi lebih disarankan untuk yang kelas 6 sampai kelas 11. Tapi untuk kelas 12 tidak menutup kemungkinan untuk ikut juga kalau ternyata mau ikut. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saudara-saudari sekalian? Untuk kelas Olimpiade apakah masih dibuka? Untuk kelas Olimpiade itu sebenarnya ada tes masuk karena kita sudah berjalan 1 bulan lebih, jadi untuk masuk nanti di semester berikutnya. Karena kalau misalnya masuk sekarang, kita sudah lewat beberapa pertemuan dan karena materinya kan diajarin per materi, jadi menurut saya mungkin ada baiknya ikut kelas drill aja dulu, sambil nanti ngikut kelas yang Olimpiade. Sama-sama. Kelas drill soal pertanyaan lanjutan hanya matematika saja. Fisika, kimia, biologi, dan mata lain kapan dibuka? Untuk sementara, kita hanya buka untuk matematika dan tidak menutup kemungkinan fisika, kimia, biologi, dan mata lain akan dibuka. Jika ada peminatnya sebenarnya. Jadi untuk sementara kita buka untuk matematika dan tidak menutup kemungkinan untuk dibuka untuk pelajaran lain. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita cukup jelas.
Jadi sebenarnya kenapa sampai kita membuka kelas drill soal ini, karena ada banyak anak yang ikut tes untuk kelas Olimpiade dan tidak diterima. Jadi sebenarnya untuk kita membuat forum, jadi anak-anak itu masih bisa tetap belajar dan latihan soal, makanya kenapa sampai kita buat kelas drilling soal. Jadi dia akan berlatih soal dengan dia akan belajar materi secara mandiri. Mau nggak mau dia harus belajar materi secara mandiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, maaf Pak, untuk 10 kali pertemuan ini, belajar mat yang dilombakan semua dibahas siapa? Cara belajarnya bagaimana? Jadi untuk 10 pertemuan ini, seperti tadi sebutkan bahwa kita akan menggabung beberapa kompetisi jadi satu yang akan kita latih. Jadi setiap hari itu ada beberapa banyak soal yang kita akan bahas tergantung dengan kecepatan anak juga. Jadi kemungkinan itu bisa lebih dari 10, bisa sudah pasti lebih dari 10. Minimal 10 soal ke atas. Pak, kalau anak saya sekarang kelas 6 SD, apakah anak saya bisa mengikuti soal-soal kelas 7, 8, 9? Untuk kelas 6 SD, kalau dia sudah pernah mengikuti Olimpiade SD, dia akan mengikuti untuk kelas 7, 8, 9 mungkin. Karena untuk SD itu yang akan ditambahkan itu sebenarnya hanyalah adalah bagian yang trigonometri. Untuk number teori ada beberapa number teori yang baru mungkin, tapi sisanya itu lebih banyak adalah yang lebih advance dari SD doang. Jadi mungkin untuk ikut yang untuk kelas 6 SD. Jadi dia juga akan terbiasa bahwa, oh nanti kalau misalnya soal-soal yang drill ini yang SMP seperti ini, berarti dengan secara sadar dia akan, oh saya yang harus pelajari adalah materi ini, yang saya harus siapin yang mana aja. Kemudian anak saya terpilih dari sekolah untuk maju KSK. Apakah kelas drill soal ini cocok untuk persiapan KSK? Seperti saya tadi sebutkan bahwa kelas drill soal ini bukan saja soal-soal internasional, tapi ada nasional juga yang di dalamnya ada KSP, ada KSN, ada KSP, KSN. Jadi ya cocok karena soal-soal internasional itu seperti SMO, ada JBMO juga, itu tingkatan soalnya lumayan tinggi. Jadi bisa. Kemudian anak saya kelas 6 SD belum pernah ikut kelas Olimpiade, Pak. Untuk yang belum pernah ikut kelas Olimpiade, menurut saya mungkin dia akan mengikut kelas ini sebenarnya untuk persiapan. Dia akan lihat, karena tadi saya bilang bahwa kelas ini cuma difokuskan untuk latihan soal dan sisanya adalah belajar mandiri. Ketika dia mengikuti kelas pembahasan soal, berarti ada materi-materi tertentu yang akan dia baru notice bahwa oh ini ternyata ada ya di sini. Ada ya di sini, kan dari kelas 6 dia akan pindah ke SMP. Jadi sebenarnya seperti kayak saya bilang bahwa dia akan mau nggak mau dia harus belajar mandiri atau cari tahu. Seperti itu. Untuk kelas 4 masih belum ya. Jadi untuk sementara kita buka untuk SMP sama SMA. Tapi kita juga akan buka untuk SD, jenjang SD. Jadi untuk jenjang SD itu sudah ada kepikiran untuk membuka mulai dari kelas 2 bahkan. Kelas 2 sampai dengan kelas 5. Itu mungkin akan dibuka dalam waktu dekat. Jadi seperti saya tadi bilang Bapak Ibu, soalnya kelas ini sebenarnya hanya drilling competition problems. Jadi kita hanya akan latihan soal-soal. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita masih punya waktu untuk bertanya, jadi Bapak Ibu bisa ketik pertanyaan di kolom chat dan saya akan membantu untuk menjawab.
Kalau bikin kelas drill untuk SD, kalau bisa waktunya jangan bersamaan dengan kelas Olimpiade SMP ya. Sudah pasti kita akan bikin kelas yang drilling itu nggak akan bersamaan yang untuk SD. Setelah kelas drill soal ini selesai, 10 pertemuan selanjutnya di kelas apa? Jadi kita itu akan membuka, jadi kelas 10 pertemuan, setiap pertemuan ini misalin kalau anak-anak Bapak Ibu masuk di sesi 1, di misalnya tanggal 26, nanti setelah 10 pertemuan dia selesai. Kalau ada yang masuk di tanggal 1 minggu kemudiannya, berarti kita akan hitung dari situ 10 pertemuan. Jadi karena per pertemuan itu akan soalnya beda-beda dan tiap orang itu akan bisa gabung. Misalnya sekarang dia gabung, misalnya tanggal 1 dia gabung untuk 10 sesi, ada orang yang lain dia akan selesai per tanggal 11. Berarti tanggal 1, tanggal 10 ya, tanggal 10 selesai. Misalnya kita hitung satu-satu. Jadi kalau misalnya yang mulai tanggal 2, dia akan selesai tanggal 11. Jadi akan 10 sesi. Permisi Kak, maaf. Sebelumnya maaf out of topic. Izin bertanya, apakah ke depannya Wadai akan ada kelas bimbingan untuk KN MIPA, Kak? Sebelumnya terima kasih. Tadi seperti saya sudah bilang, karena untuk sementara kan kita punya kompetisi nasional MIPA. Sebenarnya Wadai itu ada kelas Olimpiade untuk MIPA juga, untuk pelajaran kimia, fisika, bio, dengan jenjang yang sama sebenarnya dengan matematika. Jadi untuk info selanjutnya bisa hubungin Wadai ya. Untuk kelas bimbingan persiapannya seperti tadi saya bilang mungkin akan dibuka juga. Pertanyaan berikutnya, kalau tidak ada ikut kelas dari awal, seumpama daftar dari 8 kali pertemuan. Tadi seperti saya bilang bahwa pertemuan itu akan selalu 10 kali pertemuan. Jadi kalau misalnya sudah 8 pertemuan, berarti dia akan selesai di pertemuan setelah dia sudah 10 pertemuan. Jadi soal setiap 10 pertemuan itu akan beda-beda. Sama-sama. Jadi setiap daftar itu akan selalu daftar untuk 10 pertemuan. Jadi bukan daftar untuk 1 pertemuan aja, bukan daftar untuk 3 pertemuan, bukan daftar untuk 5 pertemuan, tetapi selalu daftar untuk setiap 10 pertemuan. Jadi sebenarnya paketnya adalah 10 pertemuan. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saudara-saudara sekalian? Jadi kemarin juga ada yang bertanya apakah ini cuman kelasnya di IG, dan mereka bertanya bahwa apakah kelasnya hanya untuk SMP dan SMA. Apakah guru bisa? Seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa untuk guru SMP, guru SD, dan merasa bahwa ingin untuk lebih belajar lagi, untuk improve skills, boleh bergabung. Untuk orang tua juga boleh. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk yang orang tua dan guru juga bisa belajar bersama anak-anak. Iya, kalau dia ketinggalan berita jadi daftarnya sudah lewat 2 pertemuan. Kan tadi saya bilang bahwa setiap daftar itu akan 10 paketnya 10 pertemuan. Jadi kalau sudah 2 pertemuan, dia daftar di pertemuan misalnya ke-3, berarti dia akan ngikutin 10 pertemuan. Jadi bukan ngikut 8 pertemuan. Jadi kayak misalnya kelas itu selalu continue. Jadi kalau 1 berakhir 10, 2 berakhir 11, 3 berakhir 12, dan seterusnya. Jadi kalau misalnya dia selesaikan dalam 10 pertemuan, sudah pasti dapat sertifikat. Tapi kalau misalnya dia
tidak selesaikan dalam 10 pertemuan, misalnya didaftar untuk 10 pertemuan dan tidak mengikuti 10 pertemuan, ya harusnya 2 pertemuan sisanya dia bisa ikut untuk dapat sertifikat. Masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Berarti ada kelas tambahan untuk klaim itu 2 kali pertemuan. Jadi bukan sebenarnya bukan kelas tambahan. Kan tadi saya bilang bahwa ini adalah continue kelas yang bersambung. Jadi kalau misalnya dia udah 8 pertemuan, 9 pertemuan, 10 pertemuan, ya dia ikut kelas seperti biasa sebenarnya, bukan tambahan. Jadi paketnya akan selalu ikut. Maaf, Pak, berarti kita boleh ikut kapan saja ya, Pak? Iya, ikut kapan saja bisa, tapi yang paketnya adalah 10 pertemuan. Benar. Ikut kapan saja bisa, tapi selalu paketnya adalah 10 pertemuan. Karena pada setiap pertemuan itu, jadi pertemuan misalnya pertemuan 1 sampai 10, soalnya beda dengan pertemuan nanti 11 sampai 20. Jadi kalau misalnya daftar yang seperti saya sudah bilang tadi, daftar kedua, berarti dia akan selesai setiap 10 pertemuan. Sama-sama. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Kita masih punya 16 menit untuk bertanya. Karena selain KSN, selain KSK, KSP, KSN, ada beberapa anak yang ikut kompetisi-kompetisi di luar itu. Dan kompetisi-kompetisi di luar itu seperti Kanadian, AMC, dan Kanadian sekarang itu per tahunnya 2 kali. Ada AMC juga, kemudian ada kompetisi-kompetisi yang lain yang sebenarnya anak-anak juga punya ketertarikan untuk ikut. Kenapa sampai that's the reason why kita buat kelas ini sebenarnya. Kelas untuk berlatih. Jadi dia punya forum untuk berlatih, dia punya bisa kenal teman-teman yang lain yang punya interest yang sama untuk belajar soal-soal kompetisi. Dan kalau semakin banyak dia punya forum, akhirnya dia bisa berbagi info kalau misalnya dia dapat soal yang ini, dapat soal yang ini, dan lain-lain seperti itu. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Nah, sebagai contoh, saya mau jelasin ya. Misalnya sebagai contoh AMC itu sebenarnya adalah mirip dengan KSK-nya kita. Cuman mereka mengizinkan anak-anak dari luar US untuk ngikutin. Jadi KSK atau KSP. Jadi mereka ngikutin untuk level awalnya, untuk level nasional udah pasti enggak. Jadi mereka mengizinkan anak-anak di luar US untuk ngikutin dia punya level yang KSP tadi yang saya bilang. Pak, jika berhalangan hadir pada salah satu pertemuan, apakah bisa diganti? Sebenarnya untuk kalau ada berhalangan dan diinformasikan, mungkin diganti. Tapi kalau misalnya berhalangan berturut-turut per minggu, kayaknya akan dipertimbangkan juga. Seperti itu.
Nah, kemudian saya juga mau cerita sedikit sebenarnya. Canadian Competition, kalau misalnya mereka mendaftarkan untuk diikut kegiatannya, biasanya itu mereka dari Wadaya akan kasih 1 kali pelatihan gratis untuk anak-anak yang mendaftar, dan biasanya waktu saya ngajar di kelas itu ada sekitar 70-an atau 60-an anak yang ikut kelas itu, dan beberapa anak yang benar-benar tidak ngerti konsep, maksudnya mereka konsep yang untuk Olimpiade itu kurang. Mungkin mereka baru pertama kali ikut kompetisi Canadian atau AMC. Nah, dari pengalaman itu makanya kita terjemahkan di dalam kelas ini. Jadi waktu mereka misalnya nanti akan ikut kelas Canadian atau AMC, mereka akan lihat bahwa oh ternyata tuh ada soal-soal seperti ini. Kemudian ada hal-hal yang ternyata Olimpiade itu kita nggak belajar cuman pelajaran sekolah seperti biasa. Ada tambahan-tambahan tertentu yang kita bisa pelajari. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi nggak Bapak Ibu? Kita masih punya 10 menit. Lima menit terakhir, Kak, untuk lomba matematika jenjang SMP itu apa saja? Jadi kita untuk Indonesia sendiri yang skala nasional sudah pasti KSK, KSP, KSN. Itu yang dari pemerintah kan. Tapi untuk unit-unit tertentu dia juga mengadakan lomba kompetisi, ada beberapa. Jadi misalnya UI dia mengadakan kompetisi juga, ITB, UGM. Jadi ada beberapa unit yang membuat lomba-lomba untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Jadi untuk nasional itu sendiri aja ada banyak. Jadi Bapak Ibu bisa cek informasinya juga. Kemudian yang untuk internasional itu ada banyak banget. Ada WMI, ada kalau Bapak Ibu pernah dengar SASMO, ada kemudian SMO itu jenjang senior sama junior, jadi itu seperti KSP-nya Singapura, tapi untuk finalnya yang KSN-nya mereka nggak izinin. Seperti AMC juga, American Mathematics Competition juga sama. Berarti bisa diikuti oleh anak yang belum akrab dengan soal-soal lomba atau olimpiade. Iya, benar. Makanya tadi saya bilang karena kelas ini tidak akan diajari materi, tapi kita akan belajar soal-soal. Jadi ketika dia ikut, dia akan lihat bahwa oh ternyata ada hal yang harus saya pelajari sendiri. Atau misalnya kalau misalnya ada, ternyata dia nggak pernah kayak melihat dengan soal-soal olimpiade, tiba-tiba ada muncul bahwa trik bahwa misalnya 3 pangkat berapa ratus, 2 digit terakhir, kan waktu penjelasan soal akan dijelasin, kemudian berarti dengan sendirinya dia akan tertarik untuk belajar, akan tertarik untuk baca. Misal Pak, untuk bulan April ada Canadian Math Competition, jadi beberapa minggu terakhir difokuskan untuk belajar yang Canadian itu, apa modul belajarnya tetap seperti biasa aja ya Pak. Kita akan combine semua kompetisi itu jadi satu, dan kita akan, ini jadi masukan bagus banget, jadi nanti kita akan lihat bahwa jadwal kompetisi mana yang akan mendekat dengan di bulan itu. Jadi kalau misalnya ini jadi masukan, terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi mungkin kita akan bikin hal yang sama, tapi tidak jadi soal untuk Canadian itu akan diperbanyak, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa soal-soal kombinasi dari kompetisi-kompetisi yang lain juga akan ditaruh lebih sama banyaknya juga. Pak, apakah dapat buku atau modul untuk yang ikut kelas drill ini?
untuk modul, iya, jadi bandelnya itu akan dibuat seperti saya bilang, kompetisi-kompetisi soalnya akan digabung jadi satu dan akan diberikan kepada yang mendaftar untuk setiap 10 pertemuan itu. Untuk kelas 6 SD tahun ini sudah masuk SMP, bisa ikut kelas SMP, bisa. Makanya kita buka untuk dari kelas 6 sampai 11. Karena transisi dari kelas 6 SD ke SMP, yaitu menjadi dasar kita kasih kesempatan untuk anak SD juga kelas 6 bisa ikut. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu punya anak yang kelas 5 dan dia tertantang untuk, oh saya mau belajar yang lebih advance juga boleh. Jadi kita punya batas minimal umurnya itu yang ditargetkan adalah kelasnya 6 sampai dengan 11, tapi tidak menutup kemungkinan kalau anak yang di bawah itu yang mau tertarik untuk belajar, ya feel free to join the class. Kemudian, tapi tidak semua sertifikatnya bisa dipakai untuk apply masuk SMA. Benar. Jadi sebenarnya tujuan dari drill soal ini karena walaupun dapat sertifikat dan sertifikat itu dari kelas ini mungkin nggak akan dipakai untuk apply masuk SMA, tetapi ilmu yang didapat ya juga bisa berguna sebenarnya. Jadi tujuannya adalah ngikut kelas ini, apakah kejar dia punya sertifikatnya aja atau kejar ilmunya. Saat ini PPDB masuk SMA negeri sertifikatnya selain pemerintah penyelenggaranya untuk internasionalnya yang lolos hanya beberapa dengan beasiswa. Oke. Anak kelas 6 SD tahun ini sudah masuk SMP, bisa ikut kelas SMP, bisa. Tadi saya sudah jelaskan bahwa anak kelas 6 SD bisa mengikuti untuk jenjang yang SMP. Sama-sama. Jadi sebenarnya kelas ini dibuat untuk stimulus. Jadi anak-anak yang tidak terbiasa dengan kompetisi dikasih stimulus bahwa ini loh seperti itu. Soal-soal kompetisi. Jadi karena soal-soal olimpiade itu sebenarnya adalah berisi soal-soal yang hot untuk higher thinking of skill, higher of thinking skill, ya, yeah. Something like that, yang kita dilatih untuk menganalisa soal, jadi idenya untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk menyelesaikan soal ada di situ. Jadi menurut saya kelas ini sangat berguna sebenarnya. Jadi untuk anak-anak ingin berlatih dan pengen tahu batas kemampuannya sampai di mana, seperti itu. Kan biasanya kalau misalnya mungkin ada Bapak Ibu yang punya anak-anak yang baru pertama kali ikut Kanadian, ikut AMC, ikut SMO, dan tiba-tiba, oh waktu ikut mungkin nilai di sekolahnya bagus banget, misalnya dia punya nilai matematika di atas rata-rata, kemudian diikutkan kompetisi, dan ternyata di kompetisi itu soal-soalnya ternyata beda dari yang dipelajari dari sekolah, berarti itu akan menjadi sesuatu stimulus bahwa dia harus belajar lebih, dia harus mencari tahu lebih. Seperti itu. Kita masih punya 4 menit lagi, Bapak Ibu bisa bertanya. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi untuk kesempatan kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih
Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti info session ini untuk kelas drilling competition. Kemudian terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah bertanya. Terima kasih dan sukses selalu untuk Pak De. Amin. Sama-sama. Sama-sama Bu, sama-sama Pak. Terima kasih. Salam sehat buat kita semua. Sehat-sehat dan sampai ketemu di info sesi selanjutnya dan info sesi lainnya tentang program-program Wadaya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi untuk follow kita punya Instagram, subscribe kita punya Wadaya College untuk YouTube, dan juga bisa more information, you can contact WhatsApp number yang ada di layar saya bagikan. Dan terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan.